Oke, narasumbernya udah datang nih atas nama Saudara Faruqi. Sebelumnya kita boleh perkenalan dulu. Silahkan kepada Saudara Faruqi dipersilahkan. Oke. Terima kasih waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan diri, izin. Saya Faruqi Amrullah. Latar belakang saat ini bertugas di PT Angkasa Pura I, cabang Bandar Udara Samratulangi Manado, ada di Sulawesi Utara. Kurang lebih seperti itu. Bertugas di sini kurang lebih sudah mau 5 tahun. Sekian. Wah, luar biasa. Dari 2017 berarti ya hitungannya ya? Betul. Dari 2017. Nanti kita akan mengulik mengenai BUMN di atas naungannya Bapak Faruqi. Boleh. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya masing-masing. Mungkin bisa dari saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Halifah, biasanya dipanggil Iva. Saat ini penempatan di Kanwil Kemenak Sulawesi Barat. Boleh selanjutnya? Kak Syam, boleh? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsudin, pengangkatan di UI Naludin Makassar. Ya, selanjutnya mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sulaiman Hasri, pengangkatan di IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azhar Bashir. Saat ini bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng sebagai peranata komputer. Mungkin itu saja. Lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Balkis Aisafira, biasa dipanggil Balkis. Saat ini saya penempatan di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Oke. Semuanya udah perkenalan, narasumber kita juga sudah perkenalan. Mungkin baiknya kita mulai ke acara diskusi ya, lebih ke diskusi untuk mengenai poin-poin berakhlak di instansi badan usaha milik negara. Di sini kita mengangkat dari Angkasa Pura. Kita boleh langsung tanya-tanya ya. Silakan, boleh jawabkan aja. Insya Allah bisa menjawab. Ya. Silahkan. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan nih. Kalau di ASN sendiri kan kita punya nilai-nilai dasar atau core value namanya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, setahu saya di BUMN sendiri juga memiliki nilai-nilai dasar tersebut, kurang lebih sama ya nilai dasarnya. Nah, kalau di Angkasa Pura sendiri, apakah sudah dirasa memenuhi poin-poin berakhlak tersebut atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, ini pengalaman saya kerja di bandara, sebenarnya poin akhlak itu sudah kita lakukan jauh sebelum gencar perubahan moto dari sebelumnya ke akhlak. Karena menurut saya akhlak itu sudah jadi tolak ukur pelayanan. Karena kan kita itu di bidang pelayanan, di mana kita memberi pelayanan semaksimal mungkin, seprima mungkin kepada penumpang biar penumpang itu nyaman. Karena kita bisnisnya itu kan menjual pelayanan, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak enggaknya kayaknya sudah terlaksana ya, sudah terlaksana moto akhlak itu. Oke Kak, tadi kan Kak Faruqi udah jelasin kalau di Angkasa Pura sendiri di bandara itu mengutamakan pelayanan seperti itu ya. Nah, boleh kasih contoh nggak Kak, kalau untuk pelayanan sendiri apa saja yang sudah diberikan dan apa sih pelayanan yang paling diunggulkan di Angkasa Pura itu sendiri? Sebenarnya pelayanan yang kita berikan tuh banyak ya bentuknya ya. Kalau basicnya itu kan kita menyiapkan fasilitas penerbangan, yang mana kalau fasilitas penerbangan itu ada banyak ya.
kayak runway-nya, dari sisi terminalnya, dari sisi landset-nya, itu banyak sekali. Salah satunya mungkin yang kita kadang nggak ngeh itu, yang dimana kita itu bandara ramah sama difabel. Jadi setiap ada difabilitas, kita harus menyiapkan fasilitas itu, yang dimana kayak parkir khusus untuk difabel, area-area yang dimana khusus difabel, dimana juga kita ada kursi roda yang sedia untuk para difabel gitu. Ya, selanjutnya mungkin Mas terkait dengan salah satu poin berakhlak itu kan adanya akuntabel atau sikap akuntabel dari semua unsur, baik itu dari semua pegawainya maupun dari yang terlibat di dalamnya. Nah, kira-kira dari akuntabel ini, apakah seluruh seluruh pegawai itu sudah menerapkan sikap akuntabel ya di sana di Angkasa Pura? Oke, kita lihat dulu ya, akuntabel itu kan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pegawai. Maksudnya pegawai itu harus mempertanggungjawabkan tugasnya. Nah, kalau kita itu sebenarnya sudah cukup akuntabel, karena di mana apa yang kita kerjakan selalu kita rekod. Apa yang kita sudah tulis, rencanakan, dan kita laksanakan. Dan itu selalu kayak gitu. Makanya kalau misalnya kayak gitu, pasti ada salah satu pelayanan yang miss nanti. Karena semua itu berjalan terus-terusan. Tiap hari gini kita pelayanan tuh harus selalu optimal. Nggak boleh ada hari yang nggak prim, misalnya nggak ada misalnya hari ini nggak ada pelayanan ini, nggak bisa kayak gitu. Karena kita harus tiap hari itu pelayanan harus ada terus. Dimana fasilitas harus ready terus. Nggak boleh nggak ada miss. Jadi makanya akuntabilitas tuh kayak kita setiap hari dimana kalau kita habis kerja selalu buat logbook harian. Apa yang kita kerjakan hari ini semuanya kita tertulis. Jadi ketika ada mau cerita story apa yang kita kerjakan hari ini, kita selalu ada dokumennya, ada arsipnya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti mungkin saya lanjut lagi terkait akuntabel. Apakah memang mungkin di awal minggu atau di akhir pekan adakah pertemuan untuk membahas kinerja yang telah terjadi atau telah dilakukan dengan kinerja yang akan dilakukan? Artinya kan tadi Mas bilang bahwa ini sudah tercatat. Nah, kira-kira evaluasinya gimana? Oke. Jadi kebetulan banget saya ini kerja di bagian operasional bandaranya, terjun langsung ke lapangan yang dimana saya kerja shift-shiftan, yang ada shift-shiftan pagi, siang, sore atau malam. Jadi kita itu sebelum melaksanakan kerja, kita ada namanya kegiatan serah terima tugas. Jadi ketika serah terima tugas itu kita yang dinas lama menyerahkan apa-apa ke kegiatan kita yang terjadi hari itu dan diserah terimakan kepada dinas berikutnya. Yang dimana di situ ada tukar balik, jadi ada saling menyambung kegiatan apa yang ada sebelumnya, jadi kita harus sinkron kayak gitu. Jadi ketika ada mau dinas, kita udah tahu nih di lapangan apa sih yang terjadi sebelumnya dan kita bakal ngelakuin apa. Jadi itu secara berkelanjutan kita akan tangani seperti itu. Luar biasa, Mas. Oke, baik, saya lanjut, Kak. silakan. Selanjutnya ini terkait dengan poin harmoni. Oke. Poin harmoni ini bagaimana pegawai bisa membuat keadaan kantor, keadaan tempat kerja itu menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja. Nah, ini kira-kira di Angkasa Pura, di tempat Pak ini bekerja, Pak Faruqi, bagaimana keadaannya? Oke. Kenyamanan tempat kerja ya, ini menurut saya hal sangat basic, apalagi kita di zaman, kalau misalnya kita dari sisi kesehatan misalnya, karena kan ini kemarin kita ada yang namanya pandemi COVID-19, itu sangat orang pasti takut sama sekali, takut banget pasti namanya COVID-19. Oke. Nah, yang dimana kita ini jangankan untuk diri kita merasa nyaman, orang lain pun kita akan buat merasa nyaman. Bagaimana caranya? Jadi kita sebagai pelayan di bandara,
kita akan selalu membuat gimana penumpang itu serasa nyaman di bandara dengan cara kita menerapkan protokol kesehatan seperti itu, menjaga jarak, memakai masker pada petugasnya. Dan dari sisi ini, maksud saya, penumpangnya itu kita buat nyaman di area kerja kita. Otomatis kita sendiri sebagai petugas, kita juga harus merasa nyaman dari sisi kesehatan kita, harus kita aware, yang dimana kita harus kita di briefing setiap hari apa yang harus kita lakukan terhadap kesehatan. Ini kalau misalnya dari sisi kesehatan kenyamanan ya, dari harmonisasi kenyamanan karena kesehatan, sisi kesehatannya. Kurang lebih seperti itu kalau dari sisi kesehatan terkait yang kemarin-kemarin. Oke, Gitu. baik Kak. Selanjutnya terkait dengan nilai loyal. Oke. Nah, nilai loyal ini bagaimana menjaga nama baik instansi, nama baik pimpinan dan seterusnya. Kira-kira bagaimana Kak? Nah, ini sangat sering terjadi karena saya juga kebetulan banget ada di lapangan. Jadi sering banyak keluhan-keluhan penumpang terkait misalnya ada miskomunikasi di lapangan terkait apa. Nah, di situ kita coba untuk profesionalisme, yang dimana ketika ada komplainan ketidaknyamanan, kita harus segera dilayanin, segera dicari solusinya, sehingga apa? Kita memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Apa kendala kita harus segera laksanakan. Nah, itu menurut saya harusnya seperti itu menjaga nama baik kita, nama baik perusahaan, terutama untuk perusahaan ya. Terlebih lagi nama baik ketua pimpinan di bandara kita. Apalagi kalau misalnya orang yang komplain itu pimpinan kita langsung, temannya, rekan kerjanya, atau kerabat kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita semaksimal mungkin ketika ada case-case di lapangan, kita harus segera melaksanakan apa sih solusinya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang jadi pelaku SOP-nya kalau misalnya ada kejadian kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Artinya selalu responsif terhadap apa yang terjadi. Betul sekali. Ya, terima kasih. Silakan. Iya, mau nanya nih, kalau untuk dari sistem Angkasa Pura itu kan pasti sangat mengedepankan digitalisasi ya. Dari semua bandara sudah mulai proses digitalisasi. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala karena perubahan zaman atau karena penggunaan sistem yang baru? Dan itu solusinya apa? Oke, pertama digitalisasi ini nggak bisa kita pungkiri ya, karena itu udah berkembangan zaman dan terus-menerus terinovasi. Nah, kita juga sebagai pihak bandara nggak mau yang namanya ketinggalan terhadap digitalisasi. Salah satu upaya kita biar masyarakat pun ikut dalam digitalisasi ini, salah satu kita punya namanya sosial media, yang dimana kita harus share apa sih peralatan kita, apa sih yang harus dilaksanakan di bandara ketika di bandara, dan apa sih program-program apa yang sekiranya yang tadinya manual jadi digital. Seperti ketika kita contohnya waktu COVID-19 itu kan di mana penumpang harus pakai Peduli Lindungi. Itu menurut saya itu sangat berat ketika penumpang yang namanya karena nggak semua orang paham akan digital, nggak semua orang paham akan handphone, bagaimana cara penggunaannya, nggak semua orang pun punya handphone. Nah, itu kita selalu sosialisasi gimana caranya. Jadi entah itu lewat sosial media, entah itu lewat website, entah itu lewat teman-teman akun teman-teman di sosial medianya teman-teman pegawai. Nah, itu kita harus share. Jadi biar para orang tuh tahu ketika masuk bandara itu ada program ini loh, ada yang namanya tadinya kayak gini jadi digitalisasi kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk itu apakah ada petugas khusus yang melayani atau memang petugasnya yang ditambah job desk-nya? Kalau kayak gitu, karena namanya sosialisasi itu bertahap. Jadi maksudnya yang namanya digitalisasi bertahap. Jadi awal mulanya nggak langsung kita harus kayak pakai ini ya, Peduli Lindungi ya, harus digitalisasi ya enggak. Jadi kita harus sosialisasi. Yang dimana misalnya saya 2 hari kita sosialisasi. Nah, itu emang petugas kita harus menambah ekstra, di mana kita itu dites
loyalitas kita. Jadi ayo kita semangat karena demi kelancaran program ini kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Baik, berarti untuk pengembangan ilmu digital memang sangat ditekankan ya di situ ya untuk mengikuti zaman. Betul. Terus mau nanya lagi nih Kak, kalau untuk di Angkasa Pura itu sendiri kan pasti banyak berkolaborasi gitu ya. Kira-kira ada nggak agenda ke depan yang paling dekat kolaborasi sama kegiatan apa atau dengan perusahaan apa? Kolaborasi ini sebenarnya banyak. Kalau di Samratulangi Manado ini sudah banyak, bahkan yang kemarin baru saja selesai. Ini namanya ada acara TIF, jadi Tomohon Flowers International. Nah itu jadi acaranya kita support. Yang kedepannya informasi yang saya dapat nanti di Sulawesi Utara mau ada rencananya international fishing, di mana mereka mancing agenda internasional di laut lepas. Nah itu program pemerintah langsung. Nah kita mensupport. Gimana caranya mensupport? Ya, kita harus mensosialisasikan kegiatan ini. Bagaimana caranya? Kita masang agenda-agenda itu di area spot-spot yang dimana orang bisa melihat dan mengerti langsung bahwa ada kegiatan ini. Ini kita harus support kayak gitu-gitu karena ini apalagi program pemerintah secara internasional, maka kita harus support seperti itu. Baik, berarti untuk kolaborasi memang sangat aktif ya dari Angkasa Pura itu sendiri ya? Harus. Karena kita harus mendukung program-program pemerintah. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh? Akan. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya terkait dengan proses rekrutmen yang ke-10. Apa tuh? Proses rekrutmen. Oke. Iya. Di sini kalau misalkan ada pegawai yang berstatus kontrak, itu apakah ada kesempatan nggak untuk menjadi pegawai tetap atau harus tetap lewat jalur umum gitu? Oke. Jadi kita di sini kalau misalnya pegawai kontrak itu di bawah naungan anak perusahaan, yang dimana nama anak perusahaan ini Angkasa Pura Support. Jadi perusahaan itu memang menaungi penunjang SDM di bandara. Jadi kalau misalnya di PNS itu seperti honorer gitu ya. Nah, untuk program rekrutmen itu kita selalu memberi kesempatan. Dalam arti ketika tahun itu ada program rekrutmen, tapi dibedakan kita. Kayak misalnya yang sudah yang saya tahu, untuk awal tahun misalnya untuk umum maksudnya di luar non pegawai yang outsourcing. Tapi nanti di sisi lain ngasih kesempatan juga, manajemen ngasih kesempatan untuk teman-teman yang outsourcing ini mengikuti rekrutmen untuk menjadi pegawai seperti itu. Nah untuk tahunnya saya tuh nggak tahu, dan untuk kapannya saya kurang tahu. Yang penting yang saya tahu, tapi manajemen selalu memberikan kesempatan buat teman-teman outsourcing untuk menjadi pegawai di Bandara Angkasa Pura, kayak gitu. Kalau untuk batas usianya itu untuk yang pegawai kontrak ada nggak batasannya? Kurang lebih ada, kayaknya ada. Itu kalau nggak salah 28 atau 30 ya. Dan untuk program pendidikannya pun minimal S1. D3. Minimal D3. Tuh. Jadi ada spesifik tertentu. Jadi kalau nggak salah yang dilihat itu pertama dari tingkat pendidikannya. Yang kedua, umur. Yang ketiga, apa sih yang dia kerjakan di bandara selama menjadi outsourcing itu. Kurang lebih seperti itu. Ini secara globalnya ya, maksudnya kurang lebih seperti itu. Menjadi persyaratan umumnya. Oh ya, terima kasih Mas Faruk. Oke, sama-sama. Masih ada nih pertanyaan Mas Faruk. Iya, terkait dengan pengembangan skill yang ada di Angkasa Pura. Nah, bagaimana penerapannya? Apakah memang ini pengembangan skill dari pihak perorangan atau pribadi dari pegawai, atau memang ada
ada pengembangan skill yang ditawarkan dari pihak Angkasa Pura. Oke, terkait pengembangan skill ini sangat menarik ya, karena yang dimana bandara ini butuh orang-orang yang berskill, dalam arti orang yang berkompeten di bidangnya, karena nggak semua orang bisa bekerja di proses bisnis bandara. Contoh seperti nggak semua orang bisa ngoperasiin Avio, nggak semua orang bisa ngerjain masuk ke airset, ke area airset itu dalam arti area pergerakannya pesawat. Nah, jadi kalau di kita itu, ketika kita rekrutmen masuk ke manajemen PT Angkasa Pura, kita itu dididik dulu, dalam arti dikasih pembelajaran, dikasih diklat terkait kompetensi kita kalau misalnya udah bekerja di bidangnya. Itu. Jadi kita diserahkan ke lembaga yang ada pola diklatnya sampai benar-benar lulus, sampai benar-benar berkompeten, sampai mempunyai lesson. Nah, lesson ini menjadi tolak ukur kita bahwa orang tersebut sudah berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Jadi karena peraturan pemerintah pun, orang yang bekerja di unit tertentu, yang dimana harus punya lesson, itu harus berkompeten. Jadi lesson ini tolak ukur bahwa orang ini berkompeten di bidangnya. Lesson itu kayak, kalau kita kayak sertifikat kalau misalnya berkendara itu kayak SIM gitu. Bahwa orang itu udah bisa bawa motor. Jadi sebagai tanda gitu, lesson namanya. Lanjut lagi terkait masalah kompetensi, ini menarik ini Mas. Oke. Karena kan gini, perubahan teknologi kan memang tidak bisa dipungkiri. Nah, kira-kira bagaimana mengembangkan atau menambah wawasan lagi terkait masalah kompetensi tersebut? Kan misalkan tiba-tiba ada perubahan dari sistemnya. Nah, bagaimana memahamkan sistem yang baru kepada para pegawainya? Oke. Dan jadi misalnya kita punya peralatan baru, pengadaan contoh Avio. Avio itu kalau misalnya saya boleh jelaskan, jadi Avio itu alat penyambung yang dari bandara, dari terminal ke pesawat, sebagai jembatan orang penumpang yang mau turun maupun mau boarding. Ketika dia mau dia habis landing, mau turun ke terminal, pasti lewat Avio atau Gabarata. Avio bis atau Gabarata. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk Avio. Nah, ketika ada pengadaan peralatan baru, misalnya Avio lama udah rusak untuk misalnya, nah kita punya Avio baru, pengadaan Avio baru. Nah, di situ nggak semerta-merta kita cuma mengadakan tok, memasang dan mengadakan tok, enggak. Jadi kita ada namanya program pembelajaran, familiarisasi kepada petugas-petugas yang benar-benar menguasai, yang usernya nanti, penggunanya nanti. Jadi kita dipola dulu sampai benar-benar orang ini paham, meskipun dia punya lesson, tapi belum tentu dia familiar akan alat baru ini. Nah, oleh karena itu, karena setiap kali ada pengadaan peralatan-peralatan baru, pasti ada yang namanya program familiarisasi kepada user atau penggunanya. Seperti itu. Boleh terjawab ya, Mas ya? Terjawab ya? Atau masih ada lagi? Silakan. Ya, sudah terjawab. Baik, mungkin dari semua poin-poin berakhlak juga udah ditanyakan kepada saudara narasumber kita. Semoga kemaksimalan dari berakhlak ini bisa diterapkan juga di instansi kita sendiri di Kementerian Agama. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada Saudara Faruqi dan kepada teman-teman semua. Maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada salah-salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih.